Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Arjun Bayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di AdMob. Nah, ini adalah permasalahannya. Jadi, saya baru saja diberikan informasi oleh Google AdMob bahwasanya salah satu aplikasi saya ada bermasalah dan resikonya adalah penayangan iklan dibatasi. Penayangan iklan dibatasi. Statusnya penayangan iklan dibatasi dan harus diperbaiki, teman-teman. Terus yang masalahnya iklan yang ditayangkan Google pada layar dengan konten replika. Jadi di sini Google menginformasikan bahwasanya ada aplikasi saya yang dibatasi iklannya, yaitu aplikasinya Wangi Indah Full Album. Masalahnya adalah terkait konten replika. Dan di sini saya akan coba menyelesaikan permasalahan ini. Dan langkah-langkah apa saja yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah agar kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dengan baik atau kita bisa mengetahui sumber masalahnya? Kita bisa mengecek informasi yang dikirimkan oleh Google AdMob ke email kita. Maka kita harus mengecek email kita, teman-teman. Nah, ini saya sudah buka email dan ini ada informasi terbaru. Ya, baru saja saya dapat email. Informasinya di email yang dikirimkan oleh Google AdMob. Penayangan iklan Google AdMob untuk aplikasi Anda telah dibatasi. Jadi di sini sudah dikatakan demikian. Berikutnya dikatakan diperlukan tindakan. Jika Anda sudah mengubah aplikasi agar sesuai dengan kebijakan kami atau merasa pelanggaran ini merupakan suatu kesalahan, kunjungi pusat kebijakan AdMob untuk melihat pelanggaran ini dan meminta peninjauan ulang. Jadi kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Kalau tidak kita selesaikan dengan cepat, ya itu akan berdampak kepada akun Google AdMob kita, bisa di-ban dan seterusnya. Tapi di sini tidak dilampirkan, tidak dilampirkan permasalahannya. Terus ketika di sini tidak dilampirkan, teman-teman, kita juga harus mengecek email konsol kita. Nah, karena di sini saya menggunakan email konsolnya berbeda dengan email AdMob, saya juga membuka email konsol saya. Dan ternyata di sini tidak ada informasi terkait pelanggaran yang dilakukan. Berarti kesimpulannya aplikasi permasalahan ini cukup di Google AdMob-nya saja, tidak bermasalah dengan konsol kita. Tapi tetap saja, teman-teman, itu ada hubungannya, maka kita harus menyelesaikannya. Nah, ketika sudah tidak ada informasi juga di sini, karena biasanya ketika ada satu permasalahan di aplikasi kita, Google akan mengirimkan email ya ke email kita. Nah, ini salah satu contohnya ketika saya ada pelanggaran terkait aplikasi saya di remove gara-gara ada screenshot yang bermasalah nih. Jadi di sini dilampirkan juga fotonya. Jadi ini untuk mengidentifikasi masalah di mana sebenarnya permasalahan aplikasi kita. Nah, kalau di sini saya dulu pernah dapat masalah terkait online dating ya, iklannya terkait dating, dan ini sedangkan ini saya setting waktu itu usia 16 sampai 17. Jadi ini bermasalah. Tapi alhamdulillah sudah saya selesaikan dan aplikasi yang di remove oleh Google Console sudah saya perbaiki. Nanti kita buat juga caranya bagaimana memperbaiki ini. Cuman di konten sekarang ini kita fokus memperbaiki masalah di aplikasi yang ada masalah terkait konten replika. Jadi kita belum dapat informasinya di mana permasalahannya. Nah, karena belum dapat, maka kita mengecek konten aplikasinya. Nah, konten aplikasi kita ini di mana yang disebutkan konten replika. Karena di sini saya menggunakan Androom ya untuk membuat aplikasi, ya, maka saya langsung cek saja aplikasi saya tadi, Wangi. Nah, ternyata aplikasi saya ini sudah saya buat 2 tahun yang lalu dan belum pernah saya perbaiki atau perbarui. Dan ini masih menggunakan versi 2. Masih menggunakan versi 2 dan belum saya perbarui. Sedangkan ya sedangkan Andromo yang sekarang ini sudah menggunakan versi 3. Nah, ini adalah konten aplikasi saya di Wangi Full Album ya. Ini ada yang pertama lagu offline,
foto, biografi, lirik. Nah, di sini ada link ke Google Play dan juga link privacy policy. Kalau kita mau lihat sejarah gitu teman-teman, saya dulu pernah juga dapat permasalahan ini, dan permasalahannya ada di privacy policy. Karena ketika kita mentautkan link privacy policy dan itu diklik oleh yang download kita, user yang download aplikasi kita, itu akan dilarikan ke blognya. Contohnya begini. Nah, ini adalah linknya. Jadi ketika di aplikasi kita itu diklik gitu, dia akan dilarikan ke sini teman-teman. Jadi otomatis di HP pun akan lari ke Blogspot, dan ketika di situ ditampilkan iklan, disitulah yang dikatakan tadi konten replika. Jadi disinilah permasalahannya. Ya, karena saya masih menggunakan versi 2, ya, jadi tidak ada peraturan untuk mengatur konten iklan. Karena kalau di versi 3 teman-teman, kita bisa mengatur di konten mana kita menayangkan iklan. Contohnya di sini ya, di aplikasi saya yang sudah saya versi 3 kan. Ini di aplikasi Aisyah Abdul Basit. Di sini ada settingan ya, ada settingan di halaman mana kita bisa menampilkan iklan. Dan ini juga perlu diketahui. Nah, di sini ada settingannya pengaturan iklan. Nah, kalau di versi 3 ini sudah ada. Jadi di sini saya bisa setting iklannya banner, intervensial dan seterusnya. Di sini juga bisa gitu kan. Ini bisa juga kita di halaman kedua, ini bisa kita setting juga. Ini kan kita bisa setting iklannya, bahkan kita bisa setting sumbernya iklannya dari Facebook atau dari AdMob. Nah, ini kalau yang versi 3. Sedangkan aplikasi saya yang bermasalah tadi masih menggunakan versi 2. Jadi tidak ada aturan atau tidak ada menu yang mengatur di sini boleh tampil iklan atau enggak, sehingga ya semuanya gitu. Semua konten yang di situ dapat iklan. Jadi disitulah titik permasalahannya. Jadi konten replika. Terus bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya, kalau kita masih ingin menggunakan versi 2 ya silahkan saja. Kalian bisa hapus misalnya privacy policy-nya. Cuman kan itu teman-teman, karena memang sudah harus hijrah, harus berpindah ke versi 3, ya saya langsung saja. Solusinya adalah membuat aplikasi Wangi yang baru menggunakan versi 3 tanpa menggunakan tautan privacy policy, ataupun kalau kita masih tetap ingin menggunakan privacy policy, ya jangan mengklik bagian iklan yang tadi teman-teman. Jadi konten kita yang di situ misalnya mentautkan link privacy policy, jangan diletakkan iklan di sana. Contohnya saya berikan contoh seperti ini teman-teman. Ya, di sini teman-teman menambah situs web. Nah, di sini contohnya saya menambah situs web, dan sini saya bisa contoh ini sebagai contoh saja teman-teman. Ini link privacy policy-nya, ini saya kopikan di sini. Ini bisa saja. Dan ini bisa. Tetapi ya teman-teman jangan men-setting iklannya ya. Kalau di versi 3 ketika kita ingin mentautkan privacy policy kita atau website kita, jangan tampilkan iklan di situ. Nah, di sini ada settingannya di sebelah kanan ini, di pengaturan di bagian iklan. Ini ada pengaturan banner. Nah, ini nggak usah diklik ya, nggak usah diberikan iklan, karena kalau diberikan iklan pasti kita akan mendapat email permasalahan terkait konten replika. Jadi nggak usah diberikan iklan kalau kalian ingin mentautkan privacy policy di versi ketiga. Jadi nanti saya langsung saja membuat aplikasi yang versi Wangi Full Album versi 3, yang itu akan saya upload di konsol untuk memperbaruinya ya. Jadi ini aplikasinya Wangi Full Album versi 3 sudah saya buat, ini versi yang ketiga, dan ini di sini sudah tidak menggunakan lagi link untuk privacy policy-nya. Ini hanya full album, hanya album foto, biografi, lirik, dan juga memberikan bintang. Dan ini sudah saya render ya, sudah saya proses dan siap nanti
kita upload ke Play Store-nya teman-teman. Nah, ini paket Google-nya sudah siap saya download. Nanti akan saya upload ke Play Store-nya. Nah, ini langsung saja nanti nah, ini kita klik produksi untuk memperbaikinya. Setelah itu kita ya edit rilis, karena tadi sudah sempat memencet rilis baru. Nah, ini langsung saja kita masukkan ya file bundle kita, app bundle kita ke Play Console. Nah, nama rilis ya silakan diisi, ya, bisa isi apa saja. Di sini saya mengisi Wangi Indah 2022. Dan untuk catatan rilis ini saya copy paste saja dengan versi sebelumnya teman-teman. Ini udah selesai, dan langsung saja saya klik ya di tinjau. Nah, ini pemberitahuan ini tidak masalah teman-teman, tidak menjadi problem. Langsung saja nanti bisa ke peluncuran secara penuh. Nah, ini aplikasinya sudah sedang ditinjau ya, di sini sedang ditinjau. Nanti kita tunggu sampai Google meng-ACC-nya teman-teman. Dan ini sudah diterima oleh Google ya, aktif 43 perangkat aktif. Nah, setelah ini sudah kita publish ya, kita kembali lagi ke Andromo. Nah, nanti kita klik lagi ke pusat kebijakan, kita klik yang terakhir adalah perbaiki. Jadi permasalahan sudah kita selesaikan dengan mengupdate ya versi terbarunya. Nanti kita juga menulis atau pemberitahuan kepada Google dengan cara apa kita memperbaikinya. Ini kita klik aja minta peninjauan, dan di detail ini kita berikan informasi bagaimana cara kita memperbaiki masalahnya. Dan ini wajib diisi ya, nanti diisi sesuai dengan cara kita memperbaikinya. Di sini saya memperbaiki dengan konten replika sudah dihapus dengan mengupdate aplikasi versi terbaru. Nah, silakan ya diisi dengan sedetail-detailnya agar Google ya membaca atau mengetahuinya, dan dia mengetahui dengan detail, karena Google pun akan meninjau sesuai dengan narasi yang kita tuliskan. Nah, setelah itu kita kirim permintaan ya ke Google untuk menilai aplikasi kita yang baru saja kita perbaiki. Kita tunggu saja, nanti akan ada pemberitahuan bahwa ini harus diperbaiki lagi atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Andromo.